di sini kalau bisa sampai 10 ya. Sampai 10. Kalau buat metode baru tinggal langsung aja metode. Karena ini ya, karena ini serial in, kita bisa pilih kan elektrodanya, kita pilih yang pH. Kalau elektrodanya dikasih nama atau enggak, biasanya ini dikasih serial number seringnya. Jadi kita tahu si serial number dari elektroda ini yang mana. Nah kalau resolusi itu tadi kalau nggak salah itu bisa dipilih kan ya, apakah dari ininya atau tadi yang apa sih teh yang di speknya itu 0,01 ya? 0,01 itu di akurasinya. Akurasinya. Saya kita samain aja sama akurasi. Kalau resolusi kan yang dibaca ya. Bacaan dia misalnya berapa desimal. Nah, terus untuk settingan ini pH itu kan dia ada ngikutin standarnya kemana nih? Ada ngikutin standarnya ke USA atau yang di IST ini yang USA. USA berarti. Oke. Nah, terus nama titrannya, terus titran ID sama, ini biasanya dikasih serial number. Konsentrasinya dimasukin di mana tuh? Nah, konsentrasinya kalau memang kita mau konsentrasinya bikin standarisasi dulu, kita pilih standarization. Jadi nanti sebelum sebelum running method ini dia harus standarisasi dulu. Tapi kalau misalnya manual kita manual, ya udah berarti manual aja, nanti masukin angkanya. Sama konsentrasi tadi berapa teh konsentrasinya? 0,0968. 0,1 aja berarti ya. Tekan masukin aja samain coba. 0,968. Satuannya bisa diganti nggak atau molaritas? Bisa harusnya. Bisa sih. Milimol. Oh, enggak ada 6. Cuma 2. Ada 2 ya. Milimol sama mol. Oke. Nama metodenya ganti asam basa aja kali ya. Oh iya. Kalau ini berarti ya sama aja asam basa, nanti kan tinggal dibalik. Iya. Jangan enokat tuh ACL, nggak ada tuh metode itu. Oke. Enggak kan biar tanda yang mana sampel dan titrannya kemarin. Ya, apa-apa, tapi secara metode itu nggak ada gitu maksud gua. Iya. Emang nggak ada Pak. Terus kalau titration teknik ini biasanya ada apa sih namanya, ngikutin apakah berdasarkan nilai pH-nya atau kita tentuin endpoint-nya di nilai berapa gitu loh. Jadi misalnya nih kan ada, kalau asam basa tuh ada targetnya tuh sesuai dengan nilai ekivalen. Ada yang misalnya mau endpoint-nya tuh di pH sekian gitu. Ya. Nah itu bisa kita pilih. Kalau sesuai sama nilai ekivalen ya berarti kita pilihnya yang ekivalen aja. Jadi berarti yang equilibrium ya, ini yang kesetaraannya otomatis ya. Betul. Otomatis. Tapi kalau misalnya nih kan ada beberapa metode itu dia misalnya titrasi sampai pH 4,2 misalnya. Nah itu bisa kita pilih yang ini endpoint. Berarti nanti tinggal masukin endpointnya tuh pH berapa. Terus number of endpoint. Nah ini juga biasanya ada beberapa titrasi yang dia bisa beberapa titik sekaligus. Jadi misalnya dia titrasi yang pertama itu di 4,2, kemudian yang kedua itu di misalnya di 5. Nah itu bisa. Jadi kita bisa setting. Jadi dia nanti 2 kali dapat nilai equivalence-nya, dia dapat 2. Terus ini display unit biasanya kalau pH itu sama MP atau millivolt, dipilih aja. Terus titrasinya ada direct, ada back titration. Kalau back titration itu biasanya harus ada blanko. Jadi nilai blankonya tuh ada angkanya. Jadi kita titrasi tidak langsung lah. Sepertinya dia akan bingung. Nanti lu enggak. Ya udah nanti gambarin lu besok nggak bisa lu. Baca lu. Back titration itu biasanya apa ya? Iya apa kalau untuk di sini tuh pH asam basa apa ya? Nggak ada ya back titration ya. Biasanya yodo ya? Iya. Yodo back titration ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita pilih back titration, biasanya akan kita harus tahu dulu yang di titrannya tuh berapa gitu loh. Kebalikannya gitu. Ya, jadi kita tuh menambahkan juga sejumlah titran yang udah diketahui angkanya. Terus ini satuannya nanti mau apa, misalnya ppm atau persen, biasanya ada ya persen juga ada. Nah biasanya kalau misalnya persen W per V, lu tahu kan apa? Berat per volume. Nah ya. Berarti sampelnya
Ada perhitungan loh nanti. Ketimbang. Timbang beda. Nah, biasanya kalau misalnya umumnya sih pakainya persen ya, karena biasanya tuh ada penimbangan. Ini sebenarnya nanti pengaruhnya ke sistem perhitungan dari si ini apa sih namanya si softwarenya. Kan kalau sampelnya tadi bentuknya larutan, Ini harusnya diganti. Ini nggak ada ini ya. Molar berarti. Nah ini Webpro bukan Viperv nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Tadi nggak ditimbang. Total acid number udah ada dia ya. Iya. TBN. Ini total acid number itu asal bahasa TBN. Total base Total number. base number berarti udah ada juga ya. Beberapa satuan di situ udah dimasukin. Iya. Kalau M biasanya ini dia buat standarisasi ya kalau nggak salah untuk ininya. Nyari Buat volume per volume ya. biasanya apa sih WPRP atau ppm biasanya yang dipakai. Kalau ini reaction ratio jarang dipakai, aku juga kurang begitu paham kalau reaction ratio. Sampel mol, ini apa sih namanya, molaritas dari ininya kan, ini pakai HCl berarti 1 sampel amount. Nah ini untuk sampel amount kita bisa pakai yang fix, variabel. Nah ini tadi pakai volume ataupun pakai penimbangan. Ini tadi kita pakai volume ya, fix ya, volume 1 mili. Oke. Tapi kalau misalnya yang variabel, berarti nanti pas mau running itu dimasukin dulu volumenya, atau misalnya variable weight, nah masukin dulu bobot penimbangannya. Ngaruh ke perhitungan otomatisnya. Ya, ngaruh ke perhitungan otomatisnya. Kita pakai fix volume, reduce titran. Nah ini kalau misalnya kita udah tahu nih titrasinya tuh kurang lebih di mili ke 10, mili ke 10. Jadi kita bisa titrasi dulu 5 menit, 5 mili di awal biar nggak terlalu lama. Langsung. Yeah. Jadi bahasa analisnya mah kocor ke. Dulu kayaknya masih pusing. Jadi kalau 10 mili peridos itu tadi bisa sampai 9 lu. Iya. Nah itu buat menghemat waktu. Tapi kalau misalnya yang pas di awal itu kan dia netes kan. Dia cepet kalau Iya. redos itu kan dia cepet nanti. Iya di awal dulu. Tapi kalau misalnya Jadi sampelnya tadi 1 mili ya mbak? 1 mili. 1 mili. Tapi konsentrasinya 10 kalinya ini. Harusnya sih kalau sesuai perhitungan ini nanti kita titrannya kurang lebih 10 mili ya. Oke, terus Ditambahin berapa tadi itunya kodesnya? kalau kodes ditambahin nggak ada masalah karena ini hanya pelarutan, jumlah bukan sampel pengenceran. tetap. Jumlah sampel yang terkandung di dalam wadah sampel ini nilainya sama, jadi nggak ngaruh sebetulnya. Gitu. Kecuali nanti kita pindahkan, nah itu kan udah ada pengenceran tuh, nah itu baru harus ada kita tahu dulu pelarutannya berapa. Jadi sebenarnya kalau pengencerannya lo masukin. Ya, faktor pengenceran. Kalau misalnya kesini, misalnya sampelnya lu timbang berapapun, misalnya timbang 1 gram nih, mau dikasih airnya sampai 200 juga sebenarnya nggak ada masalah. Cuma nanti takutnya over volume aja gitu. Tapi tadi kan ini cairan sampelnya. Nah cairan tuh sama kita ya? kasih cairan nih. Tambahin air. Tambahin air. Nah air yang kita tambahkan itu nggak akan mengaruh ke konsentrasi yang ada di dalamnya, kecuali nanti kita pindahkan atau kita encerkan lah istilahnya, itu baru pengenceran. Kalau air yang ditambahkan tadi itu sebagai air pelarut istilahnya gitu, bukan air pengencer. Emang kadang suka ininya di situ, kadang kan mikir masih ada 2 versi. iya gitu, harus itu. iya kan harus pas gitu kan 100 gitu, karena nanti jadi terencer kan. Oke, maksimum total titran volume sebenarnya ini bisa diganti. Biasanya kalau memang volumenya itu bahkan lebih dari 1 dosing, misalnya nih kadang ada beberapa titrasi yang dia tuh harus 30 mili gitu loh, memang ada metodenya. Ini berarti jangan disetting di 20, karena kalau disetting 20 dan belum titrasi yang belum selesai, dia akan langsung selesai ininya. Coba di setting lebih tinggi bisa nggak? Harusnya sih bisa kita 40 misalkan. setting 40 bisa. Tuh. Cuma nanti biasanya kalau udah maksimum titran berhenti dia akan berhenti dan biasanya ada notifikasinya. Kemudian kalau ini titration process control. Jadi maksudnya kalau memang selama alat ini digunakan, metode ini bakal sering digunakan, pakai yang rutin. Tapi kalau misalnya yang jarang digunakan, biasanya pakai yang careful. Jadi dia nanti dosingnya itu lebih pelan karena takutnya nanti dia kelewat, bisa gitu.
umumnya pakai yang rutin aja. Kayak yang curve lama itu Iya, prosesnya. pasti dia jauh lebih lama tuh. Press-steer duration ini dia kan dia udah ada ini steeringnya ya. Kalau kita setting press-steer dulu, jadi nanti dia akan larutin dulu sebelum mulai ditambahkan si titrannya. Tapi kalau misalnya di setting 0 berarti pada saat titrannya jalan dia langsung titir juga. Kalau ini settingan putaran ininya, setting medium, sampel ID. Kita kalau auto incremental biasanya kayak sampel 1, 001, sampel 02. Kalau manual nanti pas mau running itu kita masukin dulu nama sampelnya. Baiknya sih di setting manual aja. Nah, nama metodenya Sambasa. Harus pakai kiri gitu. Ini gua aja jadi gua kecil nih masih ini ya. Sambasa. Bahasa asam. Ini mau nggak? Ini. Oh, bisa. NOH 2HCl. Oke, nah aja titran. NOH 2HCl. Oh, ini bisa di lock ya biar nggak diedit ya. Passwordnya. Iya, jadi apa sih namanya, misalnya nih yang nge-create metode ini misalnya levelnya manajer, nah, supaya sama analis satu nggak dirubah-rubah, sama manajer yang bikin bisa Kasih password. kasih password. Bahasa asam. Udah. Di metode ini, di list ini kalau nggak salah bisa sampai 10 dan bisa dipindahkan ke USB juga kalau memang mau diimport atau diekspor. Ini kan ekspornya import. Nah, ini kalau misalnya nggak ada USB-nya nanti bisa kita Nah, import ini atau ekspor. error deh nih, udah masukin USB kemarin. Oh, ini bawaan dari sininya. Karena gua lu colokin saat nyala atau saat nyala? Mungkin ada beberapa yang nggak mau baca, harus di restart dulu gitu. Iya, harus dari kondisi mati ya. Kalau kondisi mati. Ini titrasi. Oke, Ntar kita kan bisa di-set. Oke. Ini anggaplah Itu kok cuka atau Enggak, masalah? OCL. ya. Soalnya itu Hasil tadi udah kan jelas. apa namanya, konsentrasi cukanya belum. Recycle berarti dia cuci dulu 3 kali Ya, ya. kalau ini misalnya tadi kan kalau belum keisi ya. Tapi kalau misalnya udah ini, kalau metodenya udah ada sebenarnya kan dari sini kita bisa langsung ya pakai use save method. Nah, kita tinggal pilih metodenya yang mana. Misalnya yang ini. Nah, biasanya kita harus lakukan kalibrasi dulu si ininya nih. Elektrod. Apa sih namanya, elektrodnya. Nah, kalau misalnya belum dikalibrasi berarti kita harus kalibrasi dulu. Kalau untuk urutannya biasanya 4, 7, 10. Ini masuk nggak ya? Masuk. Masuk ininya doang ya? Ini selected udah di range. Nggak mau dia. Kan udah tinggal bisa. Oh enggak. Jadi Urutannya siapa tahu itu ada keterangan gitu. Oh, ininya. nggak ada. Ini aja sih. One, two, 5 kali. sampai 5 titik. Memang kalau Per pH. USA itu 5 titik biasanya. Ini untuk yang pH. Untuk Kalau keterangannya. redox ya. Oke, 7 dulu. Enggak, itu dia baca Oh, itu awal aja ya. awal. Cuman ini setirnya nyala nggak ya? Ketika dia Ini baca. ya? Nabrak ya? Kalau nggak setirnya agak diangkat berarti. Enggak dia. pH itu dipengaruhi sama suhu, Rip. Jadi emang biasanya agak challenging karena lo harus pastiin juga suhunya berapa. Apalagi kalau di setir, wah udah makin lama tuh. Iya. Ini biasanya apa sih namanya? Bisa juga di
setting suhunya dulu. Kalau emang kita udah tahu ya, meskipun ini nggak pakai kontrol suhu. Simpen aja Will, nyampe kayaknya. Ada Pro ATC Oh, di bawah. Apa? Ini bukan? Bukan. Kan atasnya buat suhu biasanya. Itu dispenser deh. Oh iya ada kok harusnya. Kalau tiap literasi biasanya kita lengkapin 2. Elektro sama suhunya. Lu bawa aja dulu, itu simpan aja pakai itu tuh. Kan tadi barusan udah pernah. Enggak, itu kemarin dibawa sama Mbak Intan yang ke Bali itu. Iya. Nah, itu kan yang Mbak bawa kan satu ATC, satu lagi Pro. Redox tuh. Kita acep ya. Pas. Emang 4,01 kan? Next. Kalau Nah, kalau misalnya misalnya mau lanjut ke titik Titik selanjutnya, lain. bisa lanjut. Kalau cukup ya udah. Doni. Doni aja, doni. Yang jelas titrator tuh diperlukan banyak tisu. Lu siapin tisu. Iya. Tisu Aquades. Kalau di sana aku ada tisu minimal bawa.